Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Nur Arifah Pratiwi dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bale, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah semantik, yaitu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek tertentu dengan jalan memperkenalkan dan membandingkan benda atau hal lain yang lebih umum. Secara singkat, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah dan menimbulkan konotasi tertentu. Dalam Tarigan tahun 1971 halaman 220. Gaya bahasa memanfaatkan bahasa kias atau bahasa figuratif. Bahasa kias dipakai untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara tidak langsung menunjuk objek yang dituju. Bahasa kias dimaksudkan untuk menunjukkan efek tertentu sehingga isi yang dikemukakan lebih menarik. Bahasa kias memengaruhi gaya dan keindahan bahasa. Bahasa kias digunakan untuk meningkatkan suasana dan kesan tertentu, tanggapan indera, memperindah penuturan, menimbulkan kesegaran, terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Dalam karya sastra, bahasa kias digunakan untuk memperoleh efek estetis, sehingga pembaca lebih tertarik. Menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, gaya bahasa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan, dan yang keempat gaya bahasa perulangan atau repetisi. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan, ada 10, yaitu perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis, pleonasme dan tautologi, perifrasis, antisipasi atau prolepsis, koreksio atau epanortosis. Di sini saya menjelaskan personifikasi dan depersonifikasi. Personifikasi berasal dari bahasa Latin persona yang artinya orang, tokoh, aktor, pelaku, topeng dalam drama, dan fik artinya membuat. Personifikasi atau penginsanan merupakan gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insan kepada benda-benda yang tidak bernyawa atau ide abstrak. Contohnya, matahari mulai merangkak ke atas. Matahari adalah benda dan merangkak biasanya dilakukan oleh manusia. Depersonifikasi atau pembendaan merupakan kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Depersonifikasi yaitu membendakan manusia atau insan. Kata penjelas yang digunakan gaya bahasa depersonifikasi seperti kalau, jika, jikalau, andai kata, seandainya, misalnya, dan lain sebagainya. Contoh, kalau kamu jadi buku, aku pasti jadi kertasnya. Di sini ada kata aku, kamu sebagai orang yang dibendakan menjadi buku dan kertas. Yang kedua ada gaya bahasa pertentangan, yaitu gaya bahasa yang jumlahnya paling banyak, yaitu 20. Antara lain hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, paralipsis, zeugma dan silepsis, satir, innuendo, antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, apostrof, anastrof, apofasis, histeron, proteron, hipalase, sinisme, dan sarkasme. Di sini saya menjelaskan tentang hiperbola dan litotes. Hiperbola berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemborosan atau melebih-lebihkan. Hiperbola diturunkan dari kata hiper yang artinya melebihi dan belin yang artinya melempar. Gaya bahasa hiperbola di dalamnya berisi kenyataan yang direntang panjangkan. Contoh, udara kota Bandung di pagi hari menyegarkan badan, melegakan pernapasan, dan menyejukkan hati dan pikiran. Sedangkan litotes, kebalikan dari hiperbola, berasal dari bahasa Yunani yang artinya sederhana. Pernyataannya dikecil-kecilkan atau dikurangi dari kenyataan sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri. Contoh, berliburlah ke rumah nenek di Bandung yang kecil dan sederhana di kawasan perumahan Sentra Duta. Yang ketiga ada gaya bahasa pertautan, antara lain metonimia, sinekdok, alusi, eufemisme, eponim, epitet, erotesis, elipsis, paralelisme,
antonomasia, gradasi, asideton, dan polisideton. Di sini saya menjelaskan sinekdok dan eufemisme. Sinekdok dibagi menjadi dua, yaitu pras pro toto dan totem pro parte. Pras pro toto yaitu menyebutkan nama sebagian untuk mengganti nama seluruh, dan totem pro parte yaitu menyebutkan nama seluruh untuk mengganti nama sebagian. Contoh pras pro toto. Sejak seminggu yang lalu, saya sudah tidak melihat batang hidungnya, padahal saya memerlukan bantuannya. Contoh totem pro parte. Dalam pertandingan sepak bola, Indonesia menang melawan Malaysia. Eufemisme berasal dari bahasa Yunani yaitu epimizin, yang artinya berbicara dengan kata-kata yang jelas dan wajar. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menghaluskan kata-kata yang dirasa kasar, merugikan, dan tidak menyenangkan. Contohnya, anak itu tinggal kelas karena agak terlambat dalam mengikuti pelajaran. Keempat, ada gaya bahasa perulangan. Di antaranya ada aliterasi, asonansi, antanaklasis, kiamus, epizekis, tautotes, simploke, anafora epistrofa, mesidialopsis, epanalepsis, dan anadilopsis. Di sini saya menjelaskan kiamus dan epistrofa. Kiamus adalah gaya bahasa perulangan sekaligus merupakan inferensi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. Contoh, laki-laki itu bertingkah laku seperti wanita, sementara itu wanita bertingkah laku seperti laki-laki. Sedangkan epistrofa adalah gaya bahasa yang berisi perulangan kata atau frasa pada akhir atau kalimat berurutan. Contohnya, kemarin adalah hari ini, besok adalah hari ini, hidup adalah hari ini, segala sesuatunya adalah hari ini.